Pemabuk menerobos masuk ke tempat latihan bela diri. Kakak senior menembakkan kacang tanah dengan jari dan langsung mengenai lututnya. Lalu kendi arak terlepas dari tangannya. Namun pemabuk itu malah menunjukkan gerakan tubuh yang lihai. Dengan sigap ia menangkap kembali kendi arak tersebut. Sampai saat ia bertumpu dengan 5 jari di tanah. Barulah ia sadar telah membocorkan rahasia bahwa ia bisa ilmu bela diri. Maka ia sengaja terjatuh dan memecahkan kendi arak. Berpura-pura menjadi pemabuk yang bahkan tak bisa memegang kendi dengan benar. Melihat hal itu semua orang menertawakannya sebagai orang tak berguna. Namun tak ada yang tahu. Pemabuk itu sebenarnya adalah jenius bela diri yang luar biasa. Ia menciptakan jurus tinju tak terkalahkan. Sekali pukul bisa langsung mengenai titik vital lawan. Setiap kali menyerang, selalu terdengar suara naga dan bangau. Karena itu jurus tersebut dinamakan jurus naga. Namun saat ulang tahun ayahnya yang ke-50, pemabuk itu menolak semua larangan dan bersikeras ikut turnamen pertarungan. Bersumpah ingin meraih gelar juara pertama sebagai hadiah untuk ayahnya. Kemudian pemabuk itu mengalahkan semua ahli tanpa perlawanan. Lalu ia terus menyerang hingga semua peserta tumbang. Bahkan ketua aliansi bela diri sebelumnya pun dikalahkan dengan satu jurus naga. Namun saat ia meraih gelar juara pertama, yang menyambutnya adalah kabar buruk bahwa seluruh keluarganya dibantai. Di saat-saat terakhir ayahnya berpesan, jurus naga terlalu membuat iri. Jika jatuh ke tangan yang tamak, akan membawa bencana bagi dunia bela diri. Lalu menyuruhnya membawa kitab jurus dan menyembunyikan identitas, menjaga sisa darah keluarga terakhir. Sejak saat itu, pemabuk itu mematuhi pesan ayahnya. Tidak pernah bertarung di depan orang lain, hingga kepala keluarga merasa iba dan menampungnya. Bahkan menjodohkan putrinya untuk menjadi istrinya. 10 tahun berlalu begitu cepat. Semua orang di perguruan bela diri kepala keluarga menganggap pemabuk itu tak berguna. Mereka terus menghina dan merendahkannya. Tapi hanya wanita itu yang tahu. Pemabuk itu memikul amanat dari sang ayah, jadi tak pernah meremehkannya. Pada saat itu, wanita itu tak tahan lagi, maju dan bertanya kenapa kakaknya selalu menyulitkan pemabuk. Kakaknya hanya tertawa sinis, menghina pemabuk itu sejak masuk perguruan, tidak pernah melakukan apa-apa, bahkan lebih rendah dari pengemis. Ia juga berkata kalau bukan karena wanita itu, pemabuk itu sudah lama diusir. Namun sebelum selesai bicara, pintu perguruan didobrak. Terlihat lawan masuk bersama anak buahnya. Selama ini, lawan tersebut sering diam-diam menekan perguruan kepala keluarga, karena dulu, wanita itu menolak lamaran darinya, dan malah menikah dengan pemabuk itu. Dan hari ini lawan tersebut ingin mengalahkan mereka, dan merebut semua milik kepala keluarga. Kakaknya mendengar itu langsung marah besar, segera menyanggupi untuk bertarung. Lalu lawan itu mengeluarkan 3 batang dupa, menancapkannya ke tanah, dan dengan sombong berkata, sebelum dupa habis terbakar, ia akan mengalahkan semua orang di perguruan kepala keluarga. Mendengar itu semua orang di perguruan menjadi marah. Saat itu murid berbaju hitam maju lebih dulu, tanpa banyak bicara langsung bertarung dengan lawan. Semua orang melihat murid berbaju hitam begitu ganas, mengira akhirnya bisa membalas dendam. Namun hanya pemabuk itu yang menggelengkan kepala.